Klub Istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan data per 27 Juli 2021, limbah medis selama pandemi COVID-19 mencapai 18.460 ton. Limbah ini masuk dalam kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah tersebut berasal dari sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit darurat, tempat isolasi, serta tempat vaksinasi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya usai rapat kabinet bersama Presiden Jokowi secara virtual Rabu siang. Jenis limbah medis tersebut meliputi limbah infus bekas, masker, botol vaksin, jarum suntik, face shield, serta hazmat, dan alat pelindung diri atau APD. Rapat terbatas kabinet tentang pengelolaan limbah B3 medis COVID, dan apa yang diidentifikasi dari rapat ini adalah bahwa menurut data yang masuk kepada pemerintah pusat dan direcord oleh Kementerian LHK bahwa limbah medis sampai dengan tanggal 27 Juli itu berjumlah 18.460 ton. Jadi limbah medis itu berasal dari Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi, karantina mandiri, uji deteksi maupun vaksinasi. Apa aja yang disebut dengan limbah medis itu seperti infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR antigen, dan alkohol, pembersih swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun berbahaya. Arahan yang keluar Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan juga atau paralel sampai kepada tempat penanganannya. Data ini sebetulnya menunjukkan, data yang tadi disampaikan itu berasal dari daerah, dari provinsi, tetapi itu kelihatan sekali bahwa datanya masih belum lengkap dan kementerian terus berusaha untuk melengkapinya. Jadi kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 kilogram per hari, 383 ton per hari. Memang fasilitas untuk kapasitas pengelola limbah B3 medis itu cukup, angkanya 493 ton per hari, tetapi persoalannya bahwa ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis itu yang infeksius harus kita selesaikan. Menurut prediksi Asosiasi Rumah Sakit Limbah Medis B3 mencapai 383 ton per harinya dan terkonsentrasi di Pulau Jawa.